Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita masuk pada sesi kedua, masih berbicara siapa wakil presiden Anies Baswedan. Maksudnya calon wakil presiden Anies Baswedan berikut ini. Tadi Angku Karni juga bilang kan banyak gerakan tanpa bola kan. Kalau yang saya turun sejauh ini kan nenteng Anies itu bolanya di Anies. Jadi enggak apa-apa, kadang-kadang itu juga kesimpang siuran seperti itu. Itu juga kalau secara teori ketik kekacauan yang terkendali. Anies terus berjalan, saya sudah 12 provinsi keliling sama Anies. Dinamikanya luar biasa, antusiasmenya luar biasa. Berjalan ini juga bagian dari proses mendengarkan siapa yang kemudian menjadi aspirasi publik untuk mendampingi Anies. Apa kemajuan yang paling luar biasa hari ini Angku Karni adalah ketiga partai ini bersepakat untuk soal calon wakil presiden diserahkan pada Anies Baswedan. Nasdem saat mendeklarasikan, Pak Surya mengatakan soal cawapres kita serahkan Anies saja. Kenapa kemudian kita peta konflik dia untuk kemudian ada beban, oh ini wapresnya harus ini. Yang luar biasa juga dinamika yang ditunjukkan oleh Demokrat dan PKS. Demokrat ketika merilis sama masalah cawapres disampaikan itu menjadi urusannya Mas Anies. PKS terakhir yang pulang dari Turki itu loh. Itu kan bawa pesan dari Istanbul gitu kan. Itu juga sama pesannya. Masalah calon wakil presiden kami serahkan kepada Anies. Willy Aditya menjawab bahwa wakil presidennya nanti, calon wakil presidennya itu diserahkan kepada Anies. Dia tidak tahu bagaimana maksudnya, karena memang di awal Nasdem memilih Anies ini karena melihat sosok Anies ini sebagai magnet gitu ya, sebagai magnet yang bisa dikedepankan gitu kan. Kita tidak tahu apakah Nasdem itu tidak memiliki kader yang cukup untuk dicalonkan gitu kan. Ternyata memang kita belajar bahwa untuk jadi presiden itu nggak mesti, atau menjadi calon presiden itu tidak mesti dari partai politik gitu. Ternyata juga bisa dari tokoh, dari sosok seseorang gitu. Seperti Anies Baswedan ini diangkat oleh 3 partai gitu ya, yang sekarang itu disebut koalisi perubahan. Nah, modal dasar ini artinya apa? Memang magnet utamanya itu adalah Anies Baswedan sendiri. Kalau kita berbicara dalam komposisi siapa yang pantas mendampingi Anies, kalau premisnya seperti itu artinya itu beyond dari pendekatan yang kuantitatif dan kualitatif. Beyond dari survei-survei yang elektabilitas, popularitas dan lain sebagainya itu. Dan beyond juga dari faktor-faktor yang kualitatif, kapasitas, kapabilitas dan lain sebagainya. Inilah yang kemudian kami di tim kecil membahasnya sebagai pendekatan yang sifatnya ada chemistry di sana. Ada faktor yang kemudian bisa membangun duit tunggal. Kenapa? Pasangan calon ini ibarat rem dan gas gitu. Selalu yang menjadi benchmarking kami itu ya Soekarno-Hatta gitu. Maka kemudian kami turunkan di dalam variabel-variabel itu ada beberapa hal yang itu coba dibangun. Kenapa? Karena kalau hanya semata-mata menggunakan variabel untuk kemudian elektabilitas, itu kemudian ada hal yang kurang. Kalau semata-mata hanya variabel kualitatif, rasionalitas untuk memenangkan pasangan calon itu selalu menjadi sejauh ini di dalam diskusi itu menjadi variabel utama. Buat apa pasangan calonnya bagus tapi tidak menang? Itu kan cuma jadi ilusi semata-mata. Jadi rasionalitas untuk memenangkan pasangan calon itu menjadi
variabel yang utama. Nah, ternyata tidak dilepas begitu saja ya kalau kita lihat dari penjelasan Willy Aditya, politisi Partai Nasdem ini, bahwa ketika diserahkan kepada Anies untuk mencari calon wakil presidennya, calon wakilnya, bahwa ternyata mereka memiliki keinginan-keinginan gitu, seperti memperhatikan calon wakil itu dari chemistry. Yang dimaksud adalah harus bisa melengkapi Anies Baswedan gitu. Diperistilahkan tadi seperti rem dan gas gitu. Harus ada yang menjadi gas, ada yang menjadi rem. Itu kombinasi yang sangat lengkap gitu ya. Akan tetapi juga melihat rasionalitas memenangkan calon yang diusung gitu. Jadi kalau dari kalimat ini kita bisa lihat ternyata Willy Aditya sebagai perwakilan Nasdem itu tidak melepas seutuhnya gitu. Harus rasional juga. Kalau yang dipilihnya itu mungkin di luar partai atau bukan orang non partai gitu kan, orang yang non partai mungkin menjadi pertimbangan juga gitu. Pertama pertimbangannya chemistry mungkin oke, rasionalitas kemenangannya gitu. Karena bisa jadi kalau memilih di luar partai, misalnya Anies memilih Rocky Gerung misalnya sebagai wakil, ini bisa pecah ini koalisinya kira-kira gitu kan. Ya kita lihat selanjutnya. Nah, sejauh ini memang ada beberapa nama Bang Karni yang itu memang bermunculan gitu. Termasuk ketika kami berjalan itu, kami bertanya, Anies juga bertanya, siapa yang kira-kira menurut tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, publik, aktivis dan lain sebagainya memberikan masukan. Terakhir banyak masukan, salah satu dari sahabatnya Bung Rocky ini, sahabat saya Robertus Robert kontak saya gitu, bro, itu kalau bisa yang pluralis gitu. Pluralisnya seperti apa? Banyak masukan. Kemarin saya ke Jogja ketemu forum, ya cek ke dia aja. Ketemu dengan teman-teman forum guru besar 2045 juga memberikan semacam beberapa simulasi-simulasi. Artinya apa? Dari semua aspirasi yang berkembang ini, itu tetap mengerucut bagaimana yang menjadi magnet utamanya adalah Anies Baswedan sendiri. Yang lain ini kan bisa kita rembuk. Dan yang kalau kita amati, Willy Aditya ini tidak begitu tegas ya menyampaikan bahwa calon wakil presiden Anies itu diserahkan ke Anies seutuhnya. Ternyata di kalimat kedua kita melihat bahwa ternyata bukan gitu. Mereka juga punya ukuran tersendiri. Itu artinya kan pembatasan. Ukuran itu kan batasan itu sendiri gitu kan. Nah selanjutnya lebih luas lagi gitu. Seolah-olah meminta pendapat kepada masyarakat umum gitu. Untuk memberi masukan dan sebagainya. Tokoh-tokoh masyarakat dan sebagainya. Untuk menjadikan untuk menyalonkan wakil presiden gitu. Saya kira itu ya. Kita lihat selanjutnya. Terakhir Bang Karni adalah politik selalu membutuhkan elemen of surprise ya. Kami tentu melihat toko sebelah juga ya. Cek gitu ya, ketak-ketok pintu gitu. Ini kan toko sebelah sama sekali masih sunyi senyap gitu kan. Capresnya aja belum ada gitu. Apalagi wapresnya. Tentu tadi kalau berbicara komposisi starting line up untuk sepak bola tentu juga harus berbicara tentang melihat siapa lawan dan siapa yang akan dipasangkan gitu. Ya kalau lawannya misalnya seperti Arsenal sekarang yang lagi on fire gitu, kita pasang seperti Liverpool yang lagi ngos-ngosan ya nggak ngelawan dia ya. Bisa keteteran. Nah komposisi ini juga menjadi, ini karena EG
suka nonton bola kan terakhir ini. Contohnya jangan Liverpool lah, yang lain lah. Karena saya Liverpool, jadi nggak apa-apa. Jadi kita mengakui nggak ada salahnya juga mengakui kita, tapi kan kerinduan untuk kembali juara kan selalu ada. Siti kayak gitu ya. Siti Nurbaya nanti. Jadi konteksnya adalah siapa yang akan mendampingi Anies, tentu prosesnya sudah kami tentukan, mekanismenya adalah Anies yang menentukan sendiri melalui mekanisme konsultasi dengan pimpinan partai pengusung dan konsultasi dengan tokoh-tokoh publik. Jadi partisipasi dalam menentukan siapa yang menjadi wakilnya Anies adalah perhelatan dan hajat kita bersama. Termasuk di sini ada Rocky Gerung, EG dan lain sebagainya yang sebenarnya memiliki memiliki ini common project kita. Siapa yang akan mendampingi Anies? Ya kalau mungkin yang dianggap yang paling senior misalnya bisa jadi Karni Ilyas, why not gitu kan? Ini kan juga proposal kita. Karena apa? Ini penghargaan tadi yang dibilang oleh Dedi. Semua penonton ILC ini kan Anies Fans Club nih kan. Nah, jadi ini kan sebuah gelombang perubahan yang benar-benar terasa dan dirasakan dan itu menjadi kebutuhan. Bang Surya pernah bertanya kepada teman-teman Demokrat dan PKS. Harusnya yang mendeklarasikan Anies itu kalian yang bujuk abang. Ini kalau kita berbicara secara historis dan kemudian logika berpikirnya benar ya. Anies dideklarasikan oleh seorang Surya Paloh. Apa yang dilakukan oleh seorang Surya Paloh? Not only take a risk. Not only take a risk. Tidak hanya mengambil sebuah risiko. Tapi bagaimana melakukan sebuah sacrifice. Itu. Kita mendeklarasikan Anies adalah menyelamatkan demokrasi. Menyelamatkan koalisi. Iya. Kita tidak tahu ya apa yang tersembunyi di koalisi perubahan ini, khususnya dari Partai Nasdem itu. Di akhir tadi dia mengatakan bahwa mencalonkan Anies itu adalah untuk menyelamatkan demokrasi. Ini justru menimbulkan kecurigaan gitu, bahwa seandainya Anies itu tidak dicalonkan, apakah demokrasi akan tidak berjalan gitu? Atau logika sederhananya adalah kalau Anies tidak dicalonkan dan partai-partai lain tidak mencalonkan, maka Anies tidak akan jadi capres gitu kira-kira. Maka yang pasti menguasai adalah PDIP gitu. Kalau yang dicalonkan adalah Ganjar misalnya, maka tidak ada lawan gitu. Atau justru Nasdem mencuri start gitu, mencuri start supaya Anies tidak diambil oleh PDIP. Atau mungkin ada tikungan yang akan terjadi. Itu yang kita juga tidak tahu ya. Di akhir nanti apa sebenarnya yang terjadi. Nah ini masih misteri ya. Dari apa yang disampaikan oleh Willy Aditya. Masih banyak misteri dan menimbulkan kecurigaan. Dan juga tidak begitu tegas gitu.